Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah reuni SMA mewah yang pernah diselenggarakan, tempat di mana tawa, kebanggaan, dan arogansi bertemu dalam satu ruangan. Tapi siapa sangka, satu sosok tak diundang mengubah segalanya. Dengarkan baik-baik sampai akhir ya. Semoga kita diberikan kelancaran rejeki. Komen amin di bawah ya. Dan kami doakan yang subscribe supaya dilunaskan semua hutangnya. Lampu kristal berkelap-kelip seperti bintang-bintang di langit malam. Ballroom megah itu berdiri angkuh di tengah kota Jakarta, di dalam sebuah hotel bintang 5 dengan langit-langit tinggi dan dinding berlapis marmer Italia. Di bawahnya, deretan kursi dan meja bundar tertata rapi, dilapisi kain satin putih dan pita emas. Sinar lampu gantung memantul di gelas-gelas kristal dan sendok garpu perak yang disusun simetris. Musik jazz mengalun pelan dari sudut ruangan, membuat suasana semakin eksklusif. Tamu-tamu yang datang pun bukan sembarangan. Para alumni SMA Harapan Nusantara angkatan 20 tahun lalu hadir dengan penampilan luar biasa. Ada yang datang dengan jas desainer, membawa istri cantik dengan gaun mahal. Beberapa tampil dengan gaya parlente, memamerkan jam tangan berlapis emas dan parfum kelas dunia yang aromanya memenuhi udara. Aduh, itu si Rama sekarang CEO perusahaan ekspor, ya? Gila, makin keren aja, bisik seorang wanita ke temannya. Lihat tuh si Cindy, katanya baru pulang dari Eropa, buka klinik kecantikan. Sahut temannya lagi dengan mata berbinar. Reuni malam itu seperti ajang pamer kesuksesan. Mereka tertawa keras, bersalaman dengan gaya penuh gengsi, saling menyebut gelar, pencapaian, dan prestasi. Tiba-tiba, pintu ballroom yang tinggi dan elegan itu terbuka pelan. Beberapa orang menoleh karena merasa tak biasa. Seorang pria muda melangkah masuk. Tapi bukan jas mahal yang ia kenakan. Bukan juga sepatu kulit berkilat. Yang datang justru pria dengan pakaian lusuh, jaket tua penuh tambalan, celana jeans yang sudah sobek di lutut, dan sandal jepit yang bahkan tak cocok untuk acara di warung kopi. Rambutnya acak-acakan, wajahnya terlihat lelah, dan tangannya menggenggam topi usang yang sudah pudar warnanya. Langkahnya pelan namun pasti. Ia berjalan menyusuri karpet merah yang membelah ballroom, dan seketika ruangan yang tadinya dipenuhi tawa dan sorak-sorai mulai meredup dalam suara-suara berbisik yang memanas. Siapa itu? Tanya seorang pria bertubuh besar yang tengah menikmati minuman. Pengemis? Gumam seorang ibu sambil menarik tas mahalnya lebih dekat ke tubuh. Aduh, siapa yang bawa masuk gembel ke acara elegan begini? Celetuk seorang wanita parubaya, lengkap dengan kilatan-kilat kamera dari ponselnya. Tawa-tawa kecil mulai terdengar, sinis dan menusuk. Beberapa orang menutup hidung pura-pura terganggu. Seorang alumni laki-laki yang berdiri dekat pintu menyentuh lengan panitia dan berkata, "Mas, itu orang nyasar. Suruh keluar deh. Kasihan yang lain udah bayar mahal buat acara ini." Tapi pria muda itu tak menggubris. Dia terus berjalan tenang, menatap ke arah panggung utama. Tak sedikit pun matanya menunjukkan rasa malu. Tak ada raut takut, apalagi ingin mundur. Ia lalu duduk di pojok belakang ruangan, tepat di sebelah tiang marmer besar. Tidak mengambil makanan, tidak menyapa siapapun. Hanya diam. Panitia mulai risau. Salah satu panitia pria, dengan jas formal dan ID card tergantung di dada, berjalan cepat menghampirinya. "Permisi, Mas, maaf, Anda tamu undangan?" Tanyanya dengan nada merendah tapi menyiratkan keraguan. Pria itu mengangguk pelan. Tak menjawab panjang, hanya tatapan tenang dan anggukan pasti. Panitia itu terdiam sejenak, bingung. Ia menoleh ke arah panitia lainnya, memberi isyarat bahwa orang ini tetap ingin bertahan. Karena tak ingin membuat kegaduhan, ia pun mundur pelan. Sementara di sisi lain ruangan, para alumni terus memperhatikan pria itu sambil berbisik. "Serius, dia tamu undangan? Gila, panitianya seleksi tamu atau asal terima siapa aja? Jangan-jangan dia OB gedung ini yang nyasar?" Suara-suara itu saling tumpang tindih. Namun pria muda itu tetap diam. Duduk tenang, memegang topi lusuhnya, dan sesekali mengedarkan pandangan ke sekitar. Tak satu pun dari mereka tahu siapa dia.
Tak ada satupun yang menawarinya minum, apalagi menyapa. Dia duduk seperti bayangan di balik gemerlap cahaya. Tak dianggap, tak diinginkan. Namun semua akan berubah. Dalam hitungan menit, panggung utama akan menjadi saksi siapa sebenarnya pria ini. Seketika lampu ballroom diredupkan. Sorotan panggung diarahkan ke tengah. Seorang pembawa acara naik ke atas panggung dengan jas mengilap dan senyum lebar. Ia mengetuk mikrofon, lalu berkata, "Selamat malam. Selamat datang para alumni SMA Harapan Nusantara, angkatan 20 tahun yang luar biasa hebat." Sorak-sorai dan tepuk tangan menggema. Beberapa tamu yang masih melirik ke arah pria lusuh di pojok kembali larut dalam acara. Terima kasih telah hadir dalam malam yang spesial ini. Kita berkumpul bukan hanya untuk bernostalgia, tapi juga untuk merayakan pencapaian dan perjalanan hidup kita selama 2 dekade terakhir. Dan malam ini, tentu tak mungkin terlaksana tanpa bantuan dari satu sosok yang sangat istimewa. MC diam sejenak. Seluruh ruangan menjadi hening. Beberapa tamu mulai menoleh ke kanan dan kiri, bertanya-tanya siapa yang dimaksud. Boleh saya minta hadirin berdiri? Beri tepuk tangan paling meriah untuk sponsor utama kita, donatur terbesar acara reuni kita malam ini. CEO PT Bagas Property, Bapak Bagas Saputra. Hening. Semua kepala menoleh ke arah meja utama. Tapi tak ada satupun yang berdiri. Beberapa mulai bisik-bisik. Bagas Saputra? Siapa itu? Kok nggak kenal ya? Kayaknya itu nama pemilik properti besar yang lagi booming. Yang bangun kompleks elit di Bandung sama Bali, kan? Belum selesai bisik-bisik itu menyebar. Satu sosok berdiri pelan dari pojok ruangan. Dia, pria muda berpakaian compang-camping yang sedari tadi dianggap gembel. Langkahnya mantap menuju panggung. Derap sandalnya bergema di tengah sunyi. Detik itu, semua mata membelalak. Mulut-mulut yang semula mengejek kini menganga tak percaya. Gila, jangan bilang itu. Dia Bagas Saputra. Enggak mungkin. Masa, gembel itu? Pria itu naik ke panggung, menyalami pembawa acara yang terlihat canggung, lalu berdiri di depan mikrofon. Ia melepas topi lusuhnya, menatap para alumni yang kini berdiri membeku. Dengan suara tenang namun mantap, dia berkata, "Selamat malam, teman-teman lamaku. Aku Bagas. Mungkin kalian ingat, aku murid pendiam yang dulu sering dihina karena seragam sekolahku paling usang, karena sepatu bolongku, karena bekalku cuma nasi garam." Suasana kian senyap. Beberapa mulai menunduk. Dulu aku dikira tak akan punya masa depan. Dan malam ini, aku datang, bukan untuk membalas dendam, tapi ingin tahu, siapa saja yang menilai manusia dari hati, bukan dari baju. Dan aku sudah temukan jawabannya. Tangannya merogoh kantong dan mengeluarkan sebuah kertas. Ia lantas menyerahkannya ke panitia. Ini daftar tagihan seluruh acara malam ini. Semua sudah aku lunasi. Bahkan, sewa ballroom ini sampai tengah malam sudah aku bayar penuh. Tapi aku akan pergi sekarang. Karena aku tak punya tempat di tengah orang-orang yang hanya menghargai orang dari harga jasnya, bukan dari isi jiwanya. Dia turun dari panggung. Ballroom yang sebelumnya gegap gempita, kini sunyi senyap. Tak ada lagi suara tawa. Tak ada lagi kilatan kamera. Yang ada hanya rasa malu yang menggantung di udara. Seorang alumni wanita yang tadi tertawa paling keras kini menutupi wajahnya. Teman laki-lakinya hanya bisa menatap lantai. Dan pria yang mereka hina, berjalan pergi dengan kepala tegak. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai tuan rumah. Langkah demi langkah, Bagas menyusuri tengah ballroom yang kini terasa sunyi. Bukan karena tak ada suara, tapi karena semua mulut tak sanggup berkata apa-apa. Tawa yang tadinya memenuhi ruangan, berubah menjadi isakan rasa malu yang tertahan di tenggorokan. Wajah-wajah yang tadi begitu bersemangat mencibirnya kini tak berani menatap. Bahkan pria yang memintanya keluar hanya bisa menunduk, memegangi ID panitia yang tadi dipakai sebagai tameng otoritas. Bagas naik ke panggung. Sorotan lampu memantulkan kilau lembut dari sandal jepitnya yang lusuh. Namun kali ini, tak seorang pun berani menertawakannya. Dengan tenang, ia mengambil mikrofon dari tangan MC yang tampak lebih gugup dari siapapun malam itu. "Terima kasih sudah mengundang saya," ucap Bagas,
Suaranya tenang namun menggema hingga sudut ruangan. Ia menatap sekeliling. Beberapa tamu mulai mencoba tersenyum, mencari celah untuk pura-pura tak pernah menghina. Tapi sorot mata Bagas menangkap semuanya. "Saya datang malam ini, bukan untuk dihormati," katanya pelan. "Saya hanya ingin tahu, siapa saja teman lama saya yang masih melihat dengan hati, dan siapa yang sudah dibutakan oleh jas dan dasi." Desis pelan terdengar. Beberapa mulai menyesap minumannya, pura-pura sibuk. Ada yang memutar badan, seolah mencari alasan untuk menghindar dari sorotan dosa mereka sendiri. "Waktu SMA dulu, saya anak biasa. Bahkan bisa dibilang miskin," lanjut Bagas. "Baju saya sering bolong, sepatu saya robek, dan uang jajan saya tak cukup untuk beli nasi goreng di kantin." Ia menatap tajam ke satu arah, ke pria berkacamata yang tadi menyebutnya figuran sinetron. "Tapi saya ingat, saya pernah punya mimpi. Dan mimpi itu saya kejar diam-diam, saat kalian sibuk tertawa dan menertawakan orang lain." Beberapa tamu mulai menunduk dalam. Yang lain menggigit bibir. Ada yang bahkan memeluk istrinya erat, malu. "Selama 20 tahun ini, saya bekerja keras. Jatuh bangun. Bangun bisnis dari bawah. Tak pernah sekalipun saya menduga akan berada di sini malam ini. Tapi ketika saya dengar reuni akan digelar dan butuh sponsor, saya diam-diam bantu semua biayanya." MC di sampingnya menunduk. Panitia yang tadi menolak kehadirannya berdiri jauh di pojok ruangan. Wajahnya sudah merah padam. "Kenapa saya diam saja saat dihina tadi?" Bagas menghela napas. "Karena saya ingin tahu, apakah kita semua benar-benar berubah, atau hanya dompet kita yang berubah?" Tangis tertahan mulai terdengar dari beberapa sudut. Wanita yang tadi memanggilnya, pengemis, kini duduk diam dengan mata basah. "Saya tak marah," lanjut Bagas. "Tapi saya harap, malam ini jadi cermin bagi kita semua. Bahwa kadang yang paling bersinar, datang dalam pakaian yang paling gelap." Tepuk tangan? Tak ada. Semua hanya bisa diam. Hanya ada satu tepuk pelan dari seorang guru tua di barisan belakang. Ibu Indah, guru matematika mereka dulu, yang malam itu hanya datang dengan baju sederhana, tersenyum sambil menyeka air mata. Bagas menatapnya. Mereka saling mengangguk. Tak butuh banyak kata. Ia turun dari panggung, menyalami guru itu lebih dulu, bukan para petinggi, bukan para sultan. Dan sebelum pergi, Bagas menoleh satu kali lagi ke arah teman-teman lamanya yang kini malu menghadapi dirinya sendiri. "Saya tidak datang untuk dikenang," katanya. "Saya datang untuk mengingatkan." Ia berjalan keluar ballroom. Masih dengan pakaian lusuh. Masih dengan sandal jepit. Tapi langkahnya jauh lebih gagah dari siapapun malam itu. Dan yang tertinggal di belakang hanyalah sunyi dan rasa malu yang menggantung di chandelier megah ballroom itu. Langit malam menyelimuti kota dengan warna kebiruan yang dalam. Lampu-lampu jalan menyala seperti bintang yang dipaksa tinggal di bumi. Di luar ballroom, Bagas berdiri memandangi mobil pribadinya yang menunggu di kejauhan. Bukan mobil super mewah, tapi sebuah SUV tua yang telah menemaninya sejak awal merintis usaha. Namun ia belum ingin pulang. Ada satu hal yang belum selesai. Satu hati yang ingin ia sapa lebih dalam dari sekadar anggukan di panggung tadi. Bu Indah, guru matematika yang selalu memberinya harapan saat semua teman mengejek kemiskinannya dulu. Tanpa ragu, Bagas menghampiri wanita parubaya itu yang masih duduk sendirian di bangku luar ballroom. Tak ada lagi rekan guru lain di sekitarnya. Hanya dia dan secangkir teh yang mulai mendingin. "Bu," Bagas menyapa pelan. Bu Indah menoleh, lalu tersenyum. "Bagas, sudah sebesar dan sehebat ini kamu sekarang." Bagas duduk di sebelahnya. Tak langsung menjawab. Ia menatap ke tanah sejenak, sebelum akhirnya berkata, "Bu Indah, kalau ibu tahu, waktu SMA dulu saya sering nangis malam-malam karena dihina teman. Ibu tahu siapa yang selalu muncul di doa saya?" "Siapa?" tanya Bu Indah, suaranya lembut. "Nama ibu," jawab Bagas. Karena ibu satu-satunya yang selalu bilang, Bagas itu anak baik, hanya belum waktunya bersinar. Bu Indah menahan air mata. Ia menggenggam tangan Bagas yang kini lebih besar, lebih kuat. "Kamu pantas jadi besar, Bagas. Tapi malam ini,
yang lebih besar dari hartamu adalah hati kamu, ucap Bu Indah sambil tersenyum hangat. Bagas menunduk. Kali ini air matanya yang menetes pelan. Bu, katanya lagi, saya sudah bangun 3 sekolah di kampung. 2 di antaranya pakai nama ibu. Ibu nggak pernah tahu, karena saya nggak ingin ibu berterima kasih. Tapi saya ingin anak-anak di sana tahu bahwa ibu pernah menyelamatkan anak seperti saya. Bu Indah tak kuasa lagi menahan air mata. Ia peluk Bagas erat, seolah ingin menghapus luka masa lalu anak didiknya yang kini telah menjadi pribadi kuat dan lembut. Terima kasih, Bagas, ucap Bu Indah dengan suara bergetar. Malam itu, jauh lebih dari sorotan panggung dan tepuk tangan kosong, Bagas menemukan sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang. Penghargaan yang datang dari ketulusan, dan balasan hangat dari sosok yang dulu percaya saat semua meremehkan. Ketika akhirnya Bagas pamit dan melangkah ke mobilnya, ia menoleh sekali lagi ke ballroom yang kini sepi. Dalam hatinya ia tahu, malam ini bukan tentang membalas hinaan, tapi tentang menunjukkan bahwa rendah hati akan selalu lebih tinggi nilainya dibandingkan gengsi. Keesokan harinya, Mentari baru saja menyapa kota ketika notifikasi demi notifikasi mulai membanjiri ponsel-ponsel para alumni. Sebuah video berdurasi 2 menit tersebar luas di media sosial. Isinya, momen ketika Bagas, dengan pakaian compang-camping, masuk ke ballroom dan dihina habis-habisan. Lalu diakhiri dengan pengumuman mengejutkan bahwa dialah sponsor utama reuni tersebut. Komentar-komentar netizen mengalir deras. Salut! Ini baru bukti nyata bahwa penampilan nggak mencerminkan nilai manusia. Yang hina dia kemarin pasti sekarang nangis-nangis malu. Respect, Mas Bagas. Di dunia yang penuh pencitraan, kamu hadirkan realita yang menampar. Beberapa media online pun mulai meliput kisahnya. Judul-judul seperti, mantan anak gembel ternyata CEO properti raksasa, atau, sang dermawan diam-diam, kini jadi pelajaran moral bagi teman reuninya, ramai menghiasi beranda. Di sisi lain, para alumni yang kemarin tertawa dan mencibir mulai merasa malu luar biasa. Grup WhatsApp reuni mendadak sunyi. Beberapa berusaha menghubungi Bagas secara pribadi, tapi tak satu pun dari mereka yang langsung dibalas. Sementara itu, seorang alumni yang sejak SMA dikenal sombong, Farhan, akhirnya nekat mengirim pesan panjang. Gas, gue malu banget kemarin. Gue udah kelewatan. Kalau lu mau marah, silakan. Tapi kalau lu masih punya hati buat maafin teman lama, gue janji nggak akan lihat orang dari bajunya lagi. Pesan itu lama tak dibalas. Namun 3 jam kemudian, hanya 1 kalimat muncul. Yang belajar dari kesalahan adalah teman. Yang tetap menghina, bukan siapa-siapa. Farhan membaca pesan itu berkali-kali. Tidak tahu apakah harus lega atau makin malu. Tapi satu hal pasti, sejak hari itu, cara pandangnya terhadap manusia berubah. Sementara itu, Bagas duduk di rooftop kantornya, menatap jauh ke langit kota Jakarta yang mulai gelap. Ia ditemani kopi hitam dan 1 foto tua dari album SMA. Di dalam foto itu, ia berdiri di pojok, mengenakan seragam yang kekecilan, sepatu robek, dan senyum tipis. Di bawah foto itu tertulis 1 kalimat dengan tinta hitam. Jika kamu tertawa karena aku jatuh, tunggulah sampai kamu lihat aku bangkit. Bagas menaruh kembali foto itu ke dompetnya. Bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk mengingat dari mana ia berasal, dan mengapa ia harus tetap rendah hati, meski dunia kini berdiri di bawah telapak kakinya. Hikmah dari kisah ini adalah bahwa martabat seseorang tidak ditentukan oleh penampilan luar atau kekayaan yang tampak, melainkan oleh ketulusan hati, keteguhan dalam menghadapi hinaan, dan sikap memaafkan ketika berada di puncak. Bagas menunjukkan bahwa balas dendam terbaik bukan dengan amarah, melainkan dengan bukti keberhasilan dan tindakan yang membawa manfaat bagi orang lain. Kisah ini mengingatkan kita agar tidak cepat menilai seseorang dari luarnya, karena bisa jadi orang yang kita remehkan hari ini adalah sosok yang kelak membuka pintu kebaikan bagi banyak orang. Penampilan bisa menipu. Harga diri tidak ditentukan oleh jas mahal atau mobil mewah, tapi oleh bagaimana kita memperlakukan sesama, terutama saat kita berada di atas. Bagas mengajarkan bahwa luka masa lalu bisa jadi cahaya masa depan, jika kita tidak tenggelam dalam dendam, tapi bangkit dengan keikhlasan dan tujuan. Jangan pernah mengukur nilai seseorang dari baju yang dikenakan,
tapi dari hati dan tindakan yang ditunjukkannya. Sebab, orang yang hari ini kamu remehkan, bisa jadi adalah orang yang akan menolongmu esok hari.